Pernahkah kamu terbangun di sepertiga malam, lalu merasa ada sesuatu yang berbeda di dadamu? Bukan sekadar terjaga, tetapi seperti ada yang memanggil dengan lembut. Dunia masih gelap, suara kendaraan belum ramai, bahkan notifikasi ponsel pun belum bersuara. Namun hatimu sudah lebih dulu bangun. Jika itu sering terjadi, mungkin kamu sedang dipilih untuk sebuah perjalanan yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah hadir di ruang sunyi ini. Terima kasih karena di tengah kesibukan dunia, kamu masih menyisakan waktu untuk merenung. Kamu tidak menonton ini secara kebetulan. Ada bagian dari jiwamu yang sedang mencari makna. Ada sesuatu dalam dirimu yang ingin naik tingkat. Tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah pertemuan paling jujur antara seorang hamba dan Allah. Di saat orang lain tenggelam dalam tidur, kamu memilih bangun. Di saat dunia menutup mata, kamu membuka hati. Disitulah sesuatu mulai berubah. Perubahan pertama yang akan terjadi ketika kamu sering tahajud adalah perubahan di dalam batinmu. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada pengakuan manusia, tetapi pada cara hatimu merespons hidup. Orang yang rutin tahajud perlahan kehilangan kegelisahan yang tidak perlu. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, namun reaksinya berbeda. Ia tidak lagi mudah panik, ia tidak mudah meledak. Ada jeda sebelum marah, ada ruang sebelum berprasangka. Mengapa? Karena setiap malam ia sudah belajar menundukkan egonya di hadapan Allah. Sujud panjang di sepertiga malam adalah terapi jiwa paling dalam. Air mata yang jatuh bukan untuk dilihat siapapun. Tidak ada kamera, tidak ada pujian, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan, hanya pengakuan, hanya doa yang mungkin bahkan tidak tersusun rapi dalam kata. Di sanalah hati dibersihkan. Tahajud membuatmu mengenal dirimu yang sebenarnya. Kamu akan menyadari betapa lemahnya dirimu tanpa pertolongan Allah. Dan kesadaran itu bukan membuatmu rendah diri, tetapi membuatmu tenang. Karena kamu tahu, ketika kamu lemah, ada yang maha kuat yang selalu mendengar. Perlahan kamu akan merasakan bahwa emosimu lebih stabil. Kata-katamu lebih terjaga, pandanganmu lebih lembut. Bukan karena kamu berpura-pura baik, tetapi karena jiwamu sedang dipoles setiap malam. Orang yang sering tahajud biasanya memiliki ketahanan batin yang tidak terlihat. Ia mungkin tetap menghadapi penolakan, tetap mengalami kegagalan, tetap merasakan kehilangan. Namun ia tidak hancur. Ia boleh sedih, tetapi tidak putus asa. Ia boleh kecewa, tetapi tidak kehilangan harapan. Karena setiap malam ia sudah meletakkan beban itu di hadapan Allah. Ketika seseorang rutin tahajud, cara pandangnya terhadap hidup mulai berubah. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai hukuman, tetapi sebagai pesan. Ia tidak lagi bertanya mengapa ini terjadi padaku, melainkan apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku. Sudut pandang ini sangat mahal, dan ia tidak lahir dari teori. Ia lahir dari kebiasaan berdialog dengan langit. Ada lagi yang mulai terjadi. Hatinya menjadi lebih peka. Ia lebih cepat merasakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ia lebih sensitif terhadap kesalahan dirinya sendiri. Ia tidak sibuk mencari salah orang lain, karena setiap malam ia sibuk mengoreksi dirinya. Tahajud melatih kejujuran yang paling dalam. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan ketika berdiri sendiri di hadapan Allah. Tidak ada topeng yang bisa kamu pakai. Dan justru dari kejujuran itulah kekuatan lahir. Kamu mungkin belum melihat perubahan besar di luar. Mungkin rezekimu belum melonjak drastis. Mungkin masalahmu belum sepenuhnya selesai. Tetapi jika kamu jujur, ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Ketenangan. Dan ketenangan itu bukan hal kecil. Dunia saat ini penuh kebisingan. Semua orang berlari. Semua orang ingin cepat. Semua orang ingin terlihat berhasil. Namun ahli tahajud belajar berjalan dengan tenang. Ia tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berjuang. Tetapi hatinya tidak tergesa-gesa. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah terlambat. Satu lagi yang sering terjadi pada orang yang istiqomah tahajud adalah lahirnya harapan yang tidak mudah padam.
Ketika orang lain menyerah, ia masih percaya. Ketika orang lain berkata tidak mungkin, ia masih berdoa. Bukan karena ia naif, tetapi karena setiap malam ia mengulang keyakinannya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Harapan itu tumbuh dalam sunyi. Tahajud juga membuatmu lebih sabar dalam proses. Kamu tidak lagi memaksa hasil datang sesuai keinginanmu. Kamu mulai memahami bahwa ada waktu Allah yang lebih tepat daripada waktumu sendiri. Kesabaran ini bukan pasrah tanpa usaha. Ia tetap bergerak, tetapi dengan hati yang lebih lapang. Ia bekerja, tetapi tidak gelisah. Ia menunggu, tetapi tidak putus asa. Semakin sering kamu tahajud, semakin kamu sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian dunia. Ada dimensi lain yang jauh lebih luas. Ada kedekatan yang lebih berharga daripada pujian manusia. Dan ketika kedekatan itu mulai terasa, kamu tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang dulu begitu memikat. Kamu tidak mudah iri, tidak mudah dengki, tidak mudah membandingkan diri. Karena setiap malam kamu sudah merasa cukup. Cukup karena Allah mendengar. Cukup karena Allah melihat. Cukup karena Allah tahu isi hatimu. Inilah perubahan tahap pertama. Perubahan yang mungkin tidak disadari orang lain, tetapi kamu yang merasakannya. Jika kamu termasuk yang sering terbangun untuk tahajud, lalu merasakan dadamu lebih lapang setelahnya, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang ditata. Dan ini baru permulaan. Di bagian selanjutnya nanti, kita akan masuk lebih dalam. Bukan hanya tentang perubahan batin, tetapi tentang bagaimana tahajud mulai memengaruhi arah hidupmu. Bagaimana keputusan-keputusanmu menjadi lebih jernih. Bagaimana langkahmu terasa lebih terarah. Karena ketika seseorang menjaga tahajudnya, Allah tidak hanya mengubah hatinya. Allah mulai menata jalannya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan hatimu meneguhkan satu hal. Bahwa setiap sujud yang kamu lakukan di malam hari tidak pernah sia-sia. Tidak ada air mata yang terbuang. Tidak ada doa yang menguap begitu saja. Semua dicatat, semua didengar, semua diperhitungkan dengan cara yang mungkin belum kamu pahami hari ini. Jika hatimu tersentuh dan kamu percaya bahwa tahajud sedang membentuk versi terbaik dari dirimu, tuliskan amin di kolom komentar. Biarkan energi doa itu mengalir. Biarkan keyakinan itu saling menguatkan. Karena perjalanan ini belum selesai. Ini baru langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Ada fase setelah ketenangan itu tumbuh. Fase ketika bukan hanya hatimu yang berubah, tetapi arah hidupmu mulai terasa berbeda. Tidak selalu drastis, tidak selalu langsung terlihat. Namun jika kamu jujur pada dirimu sendiri, ada pola yang perlahan bergeser. Orang yang sering tahajud biasanya mulai merasakan bahwa keputusan-keputusan yang ia ambil menjadi lebih jernih. Ia tidak lagi mudah terpengaruh oleh tekanan luar, tidak mudah hanyut oleh opini, tidak mudah ikut arus hanya karena takut tertinggal. Mengapa itu bisa terjadi? Karena setiap malam ia melatih satu hal yang jarang dilakukan banyak orang. Ia berhenti, ia diam, ia berpikir dalam sujud. Ia menyerahkan rencana-rencananya kepada Allah sebelum melangkah lebih jauh. Tahajud membentuk ruang jeda dalam hidupmu. Dan ruang jeda itulah yang menyelamatkanmu dari banyak kesalahan. Dulu mungkin kamu terburu-buru mengambil keputusan. Dulu mungkin kamu mudah terpancing emosi. Namun ketika tahajud menjadi kebiasaan, ada suara lembut dalam dirimu yang berkata, "Tunggu sebentar. Doakan dulu, tenangkan dulu." Suara itu bukan halusinasi. Itu adalah hati yang mulai hidup. Orang yang menjaga tahajud biasanya lebih peka terhadap tanda-tanda kehidupan. Ia lebih mudah menyadari jika sebuah langkah terasa berat bukan karena tantangan, tetapi karena memang bukan jalannya. Ia lebih cepat merasakan jika sebuah hubungan membawa ketenangan atau justru menguras energi. Tahajud membuat intuisi spiritualmu menguat, bukan dalam arti mistis, tetapi dalam arti kejernihan batin. Ketika hatimu bersih, ia memantulkan kebenaran lebih jelas. Ketika hatimu tenang, ia lebih mudah membedakan antara ambisi dan panggilan.
antara keinginan sesaat dan kebutuhan jangka panjang. Perubahan ini sering tidak disadari pada awalnya. Kamu hanya merasa lebih hati-hati, lebih selektif, lebih dalam berpikir sebelum melangkah. Dan tanpa kamu sadari, banyak potensi masalah yang berhasil kamu hindari hanya karena kamu terbiasa meminta petunjuk di sepertiga malam. Ada lagi yang mulai terjadi. Rezekimu mungkin belum meledak secara tiba-tiba, tetapi pintu-pintu kebaikan terasa lebih mudah terbuka. Pertemuan yang tidak direncanakan membawa peluang. Masalah yang tampak buntu tiba-tiba menemukan jalan keluar. Bantuan datang dari arah yang tidak disangka. Bukan karena kamu istimewa di mata manusia, tetapi karena kamu menjaga hubungan dengan Allah ketika banyak orang memilih tidur. Tahajud bukan jaminan hidup tanpa ujian. Justru seringkali orang yang rajin tahajud tetap diuji. Namun bedanya, ia tidak merasa sendirian. Setiap langkahnya terasa ditemani. Dan rasa ditemani itu mengubah segalanya. Kamu mungkin masih bekerja keras seperti biasa. Masih menghadapi tekanan seperti orang lain. Tetapi ada keyakinan dalam dada yang membuatmu tidak mudah runtuh. Keyakinan bahwa ada kuasa yang lebih besar yang sedang mengatur. Keyakinan ini membuatmu berani mengambil keputusan yang dulu kamu takuti. Berani meninggalkan yang tidak baik. Berani bertahan pada yang benar meski tidak populer. Tahajud melatih keberanian yang sunyi. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk memilih jalan yang mungkin lebih sepi tetapi lebih benar. Orang yang sering tahajud juga biasanya lebih mudah memaafkan. Ini bukan karena ia lemah. Justru karena ia kuat. Ia tidak lagi sibuk menyimpan dendam, karena setiap malam ia menyadari betapa dirinya pun penuh salah. Kesadaran itu melunakkan hati. Ketika kamu sadar bahwa kamu sendiri sering meminta ampun kepada Allah, kamu menjadi lebih ringan memberi maaf kepada manusia. Inilah perubahan besar yang pelan-pelan terjadi. Hatinya tidak lagi sempit, tidak lagi mudah panas, tidak lagi haus pembenaran. Tahajud juga mulai mengubah prioritas hidupmu. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting mungkin kini tidak lagi terlalu mengganggu pikiranmu. Kamu tidak lagi terobsesi untuk selalu terlihat berhasil. Tidak lagi gelisah membandingkan pencapaian. Karena setiap malam kamu diingatkan bahwa ukuran keberhasilan di sisi Allah tidak selalu sama dengan ukuran dunia. Dan ketika ukuran itu berubah, langkahmu ikut berubah. Kamu mulai memilih pekerjaan bukan hanya karena gengsi, tetapi karena keberkahan. Kamu mulai memilih lingkungan bukan hanya karena ramai, tetapi karena membawa ketenangan. Kamu mulai mengelola waktu bukan hanya untuk produktivitas, tetapi juga untuk kedekatan spiritual. Semakin sering tahajud, semakin kamu menyadari bahwa hidup ini bukan lomba cepat-cepat sampai. Hidup adalah perjalanan pulang. Kesadaran ini membuatmu lebih berhati-hati dalam melangkah, lebih selektif dalam berbicara, lebih bijak dalam menggunakan waktu. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang mulai melihat sesuatu yang berbeda darimu. Bukan karena kamu mengumumkan bahwa kamu rajin tahajud, tetapi karena aura ketenangan itu terpancar. Orang yang dekat dengan Allah biasanya memancarkan rasa aman, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tidak membawa kegelisahan berlebihan ke dalam interaksi. Ia tidak memaksakan ego, ia tidak haus pengakuan, ia cukup, dan rasa cukup itu menular. Tahajud juga membentuk disiplin yang tidak banyak orang miliki. Bangun di sepertiga malam bukan hal mudah. Ia butuh niat, butuh konsistensi, butuh perjuangan melawan rasa malas. Setiap kali kamu berhasil bangun, kamu sebenarnya sedang melatih otot komitmenmu. Kamu sedang membuktikan bahwa kamu bisa mengalahkan dirimu sendiri. Kemenangan kecil ini berdampak besar dalam hidupmu. Karena orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri lebih siap menghadapi tantangan di luar. Tahajud membangun karakter dari dalam. Ia tidak membentukmu lewat sorakan. Ia membentukmu lewat kesunyian. Dan karakter yang lahir dari kesunyian biasanya lebih kokoh. Ada satu hal lagi yang sering terjadi. Doa-doamu mulai terasa lebih terarah.
Bukan berarti semua langsung dikabulkan sesuai keinginanmu. Tetapi kamu mulai memahami apa yang benar-benar perlu kamu minta. Dulu mungkin kamu meminta banyak hal tanpa tahu apakah itu baik untukmu. Namun semakin sering tahajud, kamu mulai belajar menyerahkan pilihan terbaik kepada Allah. Kamu mulai berdoa bukan hanya minta dikabulkan, tetapi minta diarahkan. Dan disitulah kedewasaan spiritual tumbuh. Kedewasaan ini yang akan membawa kita ke bagian berikutnya. Karena setelah hatimu tenang dan langkahmu mulai terarah, ada perubahan yang lebih dalam lagi yang akan terjadi. Perubahan pada takdirmu, bukan dalam arti mengubah garis yang sudah ditetapkan, tetapi dalam arti membuka pintu-pintu kemungkinan yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Tahajud bukan sekadar kebiasaan malam. Ia adalah proses pembentukan versi dirimu yang lebih kuat, lebih matang, lebih sadar tujuan. Dan perjalanan ini masih berlanjut. Jika kamu merasa sejak rutin tahajud hidupmu mulai lebih terarah, keputusanmu lebih tenang, dan hatimu lebih lapang, tuliskan amin di kolom komentar. Biarkan keyakinan itu saling menguatkan. Karena di bagian berikutnya, kita akan menyelami sesuatu yang lebih dalam lagi. Tentang bagaimana tahajud bukan hanya mengubah dirimu, tetapi juga cara Allah menuntun jalan hidupmu ke arah yang tidak pernah kamu sangka. Setelah hati menjadi lebih tenang, setelah langkah terasa lebih terarah, ada satu fase yang jauh lebih dalam. Fase ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar menjaganya dalam diam. Ketika kamu sering tahajud, perlahan kamu akan menyadari bahwa hidupmu seperti sedang dituntun. Bukan berarti tanpa belokan, bukan berarti tanpa tanjakan, tetapi setiap belokan terasa mengandung maksud. Setiap tanjakan terasa ada pelajaran. Ada rasa percaya yang tumbuh sangat kuat. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menempatkanmu di situasi manapun. Kepercayaan ini bukan teori. Ia lahir dari ratusan malam ketika kamu berdiri dalam gelap, menyebut nama Allah dengan suara lirih, membawa luka yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Setiap malam itu seperti benang halus yang menenun takdirmu dengan cara yang tidak kamu lihat. Orang yang menjaga tahajud seringkali dipertemukan dengan keadaan yang membentuknya menjadi lebih matang. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kegagalan, kadang lewat penundaan yang panjang. Namun anehnya, ia tidak merasa dikhianati oleh hidup. Karena di dalam hatinya ada satu keyakinan yang terus berbisik, ini bagian dari rencana Allah. Tahajud melatihmu menerima tanpa menyerah. Kamu tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi kamu tidak lagi memaksa hasil sesuai kehendakmu. Di titik ini, kamu mulai memahami satu hal yang sangat dalam. Bahwa tidak semua doa harus dikabulkan dengan cara yang kamu bayangkan. Kadang Allah mengabulkan dengan mengganti, kadang dengan menunda, kadang dengan menguatkan hatimu agar mampu menerima kenyataan. Dan semakin sering kamu tahajud, semakin kamu bisa membedakan mana doa yang harus kamu perjuangkan, dan mana doa yang harus kamu lepaskan. Ada perubahan besar dalam caramu memaknai rezeki. Rezeki tidak lagi sekadar angka, tidak lagi sekadar materi. Rezeki adalah ketenangan, kesehatan, pertemuan dengan orang-orang baik, kemudahan dalam urusan, serta perlindungan dari keburukan yang tidak kamu ketahui. Kamu mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kamu minta, tetapi kamu mulai menyadari bahwa kamu sering diselamatkan dari hal-hal yang tidak kamu sadari. Tahajud membuka kesadaran itu. Kamu mulai melihat bahwa beberapa kegagalan justru menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Beberapa penolakan justru menjauhkanmu dari lingkungan yang tidak baik. Beberapa kehilangan justru mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih tepat. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, kamu tidak lagi mudah menyalahkan keadaan. Kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa secara spiritual. Orang yang istiqomah tahajud biasanya juga mengalami perubahan dalam hubungan sosialnya. Ia tidak lagi tertarik pada percakapan yang penuh gosip, tidak nyaman dalam lingkungan yang penuh keluhan. Bukan karena merasa lebih suci,
tetapi karena hatinya sudah terbiasa dengan suasana yang lebih bersih. Ia mulai memilih diam daripada memperkeruh, memilih mengalah daripada memperpanjang konflik, memilih menjauh daripada terjebak dalam hal yang sia-sia. Tahajud membuatmu menghargai energi. Kamu sadar bahwa waktumu terbatas, tenagamu terbatas, maka kamu tidak lagi ingin menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat. Dan di saat yang sama, Allah sering mempertemukanmu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Orang-orang yang juga mencintai ketenangan. Orang-orang yang juga menghargai nilai. Pertemuan itu terasa seperti jawaban dari doa-doa panjangmu. Ada satu hal yang sangat penting di fase ini. Kamu mulai merasa cukup dengan Allah. Cukup bukan berarti berhenti berusaha, tetapi tidak lagi merasa kosong ketika dunia tidak memberikan validasi. Tidak lagi merasa runtuh ketika tidak dipuji. Tidak lagi merasa gagal ketika dibandingkan. Karena ukuran hidupmu sudah berubah. Ukuran itu adalah ridha Allah. Dan ketika ridha itu menjadi tujuan utama, kamu menjadi lebih ringan menjalani hidup. Kamu tidak lagi membawa beban pembuktian kepada manusia. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan yang melelahkan. Kamu hanya ingin menjaga hubunganmu dengan Allah tetap utuh. Di titik ini, tahajud bukan lagi sekadar rutinitas. Ia menjadi kebutuhan. Jika suatu malam kamu terlewat, hatimu merasa ada yang kurang. Ada ruang yang kosong. Itulah tanda bahwa hubungan itu sudah terbangun. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada fase jenuh. Akan ada malam ketika rasa malas datang lebih kuat. Akan ada waktu ketika doa terasa belum menemukan jawabannya. Disinilah ketulusan diuji. Apakah kamu tahajud hanya ketika butuh sesuatu? Ataukah kamu tahajud karena memang ingin dekat dengan Allah? Ketika niatmu semakin lurus, perubahan yang terjadi semakin dalam. Kamu akan merasakan bahwa hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak dihargai. Ketakutan itu perlahan melemah, bukan karena ancamannya hilang, tetapi karena keyakinanmu kepada Allah lebih kuat daripada ketakutan itu. Inilah transformasi terbesar yang sering tidak terlihat. Dari luar, mungkin kamu tampak sama. Masih orang yang sama, pekerjaan yang sama, lingkungan yang sama. Tetapi di dalam, kamu sudah berbeda. Kamu lebih tenang saat menghadapi badai. Lebih sabar dalam menunggu hasil. Lebih ikhlas dalam memberi. Lebih mudah bersyukur atas hal kecil. Tahajud mengajarkanmu satu hal yang sangat mahal, bahwa kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya yang kamu miliki, tetapi pada dekatnya hatimu dengan Allah. Dan ketika kedekatan itu terjaga, hidupmu memiliki arah yang jelas. Kamu tahu kemana kamu ingin pulang. Kamu tahu apa yang benar-benar penting. Kamu tahu apa yang harus diperjuangkan dan apa yang harus dilepaskan. Di fase ini, takdirmu terasa seperti sedang diarahkan. Peluang datang di waktu yang tepat. Jawaban muncul ketika kamu siap menerimanya. Pertemuan terjadi ketika kamu sudah cukup matang. Semua terasa tidak kebetulan, karena memang tidak ada yang kebetulan dalam rencana Allah. Jika hari ini kamu adalah seseorang yang berusaha menjaga tahajud, meski masih bolong, meski masih jatuh bangun, ketahuilah bahwa setiap langkah kecil itu berarti. Setiap malam yang kamu perjuangkan dicatat. Setiap air mata yang kamu sembunyikan diperhitungkan. Tidak ada sujud yang sia-sia. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang terus kembali, terus mencoba, terus mengetuk pintu langit meski berkali-kali merasa belum pantas. Dan justru dari rasa tidak pantas itu, Allah mengangkat derajatmu. Karena kerendahan hati adalah pintu kenaikan yang paling tinggi. Jika kamu merasakan bahwa tahajud perlahan mengubah caramu berpikir, caramu merasakan, dan caramu melangkah, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membentukmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Teruslah menjaga malam-malammu. Teruslah berdiri meski pelan. Teruslah bersujud meski lelah. Karena di balik gelapnya malam, ada cahaya yang sedang disiapkan untukmu.
Jika hatimu yakin bahwa setiap tahajud sedang menata hidupmu dengan cara yang indah, tuliskan amin di kolom komentar. Biarkan doa itu mengalir. Biarkan keyakinan itu menguatkan. Semoga Allah menjaga langkahmu, menguatkan hatimu, dan menjadikan setiap sujudmu sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih